Bisa. Sip. Bisa. Bisa. Ini perang subscriber ini. Iya, cita-citanya mau ngalahin Atta Halilintar subscribe-nya. Enak nih jadi YouTuber sekarang. Tunggu live on YouTube dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana aja nih? Dari Pulau Sumatera ada? Pulau Sumatera ada? Ada tuh, Umi Widya, Setia. Ya, ya itu mah gak usah ditanya lagi. Yang dari Kalimantan ada? Kalimantan? Nggak ada? Sulawesi ada? Medan hadir, Masya Allah Medan. Mataram ada. Pulau Jawa banyak ya? Ada berapa orang nih? Oh, baru kita. Lombok, Mataram ada? Oh, Rahmat Junaidi itu jangan-jangan pengen ya. Mataram, Lombok. Oh, Masya Allah. Wih, Jaya, mantap Mas Jaya. Sehat Mas Jaya. Lagi kita nih, tua kelas teladan. Terima kasih Mas Jaya udah hadir. Udah di-share kan ke grup? Ya. Udah. Oke. Baik, teman-teman semua, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah live on YouTube. Salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan dia pun cintai keindahan. Karenanya, yuk kita hadirkan keindahan itu di setiap slide presentasi PowerPoint yang kita desain. Bersama dengan saya, Rino Zaldeni, trainer jago desain slide PowerPoint. Teman-teman semua, mohon maaf, sedikit terlambat. Jadi ini tiket terusan. Dari pagi tadi, jam 8, saya sudah mulai training jago desain slide PowerPoint, batch ke-17 ya. Makanya, Masya Allah, bisa kan ya Coach Sakti ya? Jam 4 lewat, jam 4 seperempat baru selesai. Jadi saya salat asar dulu, baru kemudian bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Saya memulai ini semua, sebenarnya kalau boleh dibilang support dari teman-teman juga, ya, yang meminta saya untuk membuat kelas slide PowerPoint. Ya. Apalagi ini semasa pandemi, ya Coach Sakti supporting luar biasa gitu ya. Makanya ketika beliau, ayo berbagi presentasi PowerPoint-nya, ya udah dengan senang hati. Ya. Jadi awal pandemi ya bro ya, kita ini mau apa ini offline kagak bisa karena beberapa bulan terakhir saya sering bolak-balik wirawiri sama Coach Sakti ngisi training public speaking ya. Subang, kemudian Sumatera Barat, pindah Payakumbuh dan sebagainya gitu berkali-kali. Hampir tiap pekan waktu itu ya, atau 2 pekan sekali. Nah, semenjak pandemi jadi bingung ngomong apa ini. Kemarin saya diskusi juga dengan seorang kawan di daerah Subang, Jawa Barat. Kita memperhatikan fenomena kalau trainer itu adalah trainer yang biasa mengisi in-house training ya, atau corporate trainer istilahnya, yang dipanggil untuk ngisi training. Ini pada jeblok semua, pada bingung mau ngapain gitu ya. Kenapa? Ya karena harus offline. Mereka tidak terbiasa untuk membuat public training seperti Coach Sakti itu. Udah sampai batch berapa STMI sekarang? 300-an ya? 257. 257. Ini kan semuanya public training istilahnya. Kebanyakan public training walaupun betul. Beberapa undang, tapi yang undang juga alumni juga. Iya. Jadi ya kita tetap fight, tetap struggling di kondisi pandemi seperti ini gitu. Makanya tadi kalau ada yang bilang saya dengar kalau ada orang terpengaruh kesejahteraan perekonomiannya karena pandemi ini dalam artian negatif, maka Coach Sakti terpengaruh juga kesejahteraannya masa pandemi ini dalam artian positif. Alhamdulillah. Iya, jadi IO untuk 50 training. Event training. Jadi teman-teman semua, saya mulai ini jago desain slide PowerPoint ya, dari alumni training saya, training grafologi waktu itu. Dia bilang, Ustadz, bagus Ustadz, kayaknya slide presentasinya, ayo berbagi sama teman-teman semua. Berbagi apa maksudnya? Ya Ustadz jadi trainer lah, jago desain.
Nah, Jago Desain pun namanya dari beliau ya mulainya. Akhirnya saya coba desain, saya coba rancang itu dari beberapa literatur yang saya miliki. Saya buat kurikulumnya, saya launching pertama kali di tahun lalu di bulan puasa 10 hari menjelang hari raya ya. Di saat orang fokus iktikaf di masjid, saya fokus ngisi training. Nah, alhamdulillah sambutannya luar biasa. Mungkin karena investasinya yang terjangkau kata Ko Sakti ya, menyikapi banyak training yang mahal sekali dan sulit sekali dijangkau oleh orang-orang. Saya buat trainingnya dengan investasi yang terjangkau sekali. Akhirnya pesertanya membludak dari yang kapasitasnya hanya 24 orang jadi lebih dari 35 orang waktu itu. Terpaksalah kemudian saya buat 2 batch di bulan puasa itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir dan 3 hari terakhir menjelang Lebaran. Saya buat itu. Alhamdulillah bergulir sampai hari ini. Tadi kita sudah menjalani untuk public trainingnya batch yang ke-17. Belum nanti yang lain-lainnya, artinya yang saya diundang untuk mengisi termasuk yang webinar. Tempo hari 2 bulan lalu saya bikin webinar Jago Desain / PowerPoint untuk semua guru di Jabodetabek awalnya. Saya fokuskan untuk guru-guru di Jabodetabek. Maksudnya apa sih? Ya biar bisa maintenance-nya after webinar maksud saya gitu. Karena saya ingin ada interaksi nantinya antara saya dengan seluruh peserta. Tapi kemudian Allah memberikan hal yang lebih dari sekedar Jabodetabek berubah menjadi seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara pesertanya. Di Google Form yang saya buat untuk mendaftar itu saya mencatat ada sekitar 3.800 yang mendaftar gitu ya. Walaupun kemudian ketika saya coba sortir kembali dan hasilnya saya jadikan kontak nomor itu sekitar 1.650-an orang ya. Saya Bro Sakti kalau database ada ini 1.650 orang guru-guru ya, definitif sekali guru-guru ya se-Indonesia insyaallah. Nah, jadi teman-teman semua itu asal masalahnya training Jago Desain / PowerPoint ini. Saya coba share screen dulu ya sebentar. Baik. Oke, teman-teman semua, menurut teman-teman ini dibuat pakai Photoshop apa dibuat pakai PowerPoint? Kalau lihat dari gambarnya bisa jadi Photoshop. Photoshop. Ini aslinya, asalnya. Bisa lihat? Ini awan. Mantap. Burungnya. Ini perahu kapal besarnya. Ini perahu kecilnya. Ini deburan ombaknya. Nah, ini air lautnya. Semua saya gabungkan menjadi satu. Seperti ini. Kalau saya klik, ya, ini bukan di sini asli bikin gambarnya, di tempat yang lain. Ini semua saya satukan, ya, menjadi satu gambar, satu paket yang sama. Begitu juga ketika membuat gambar-gambar seperti ini. Ya, ini semua disatukan menggunakan PowerPoint. Aslinya terpisah dia seperti ini. Dia satu-satuan. Ini semua bisa dikerjakan dengan Microsoft PowerPoint. Saya pun ketika menemukan tekniknya, cara-caranya, saya juga sampai bingung. Oh iya, bisa ya pakai PowerPoint ya. Apa yang bisa dikerjakan Photoshop, rupanya bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Teman-teman bisa lihat ini. Walaupun nggak sempurna ya, tapi kita terus berupaya mengembangkan, memperbaiki teknik yang ada, sehingga kemudian apa yang dikerjakan, apa bisa dikerjakan dengan Photoshop itu bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Oke. Ini saya mau gambarkan aja, sederhana untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya kemampuan
ya, untuk mendesain slide PowerPoint. Ini kalau masalah kesejahteraan di pandemi ini bisa jadi satu solusi buat teman-teman semua ya. Bisa jelas nggak suara saya? Ini connection internet saya agak kurang stabil. Jelas ya? Jelas. Mohon maaf kalau agak ini tapi putus-putus. Jelas. Jadi saya punya kawan yang dia baru saja terjun di dunia PowerPoint di tahun lalu ya, 2019 kalau tidak salah, Mas Firgiawan namanya. Beliau mulai membuat template PowerPoint. Buat template PowerPoint dalam artian template ini kemudian bisa mudah digunakan oleh orang lain secara instan. Nah, template ini kemudian dijual oleh beliau. Di mana dijualnya? Di envatomarket.com, ya, sebuah situs yang menjual template-template PowerPoint. Beliau diundang oleh pemilik Envato Market untuk jualan di sana. Berapa penghasilannya di bulan poin? Penghasilannya 4 dikali, kalau tidak salah sekitar $14, $14,9. Sekitar $59 di bulan Januari 2019. Tapi kemudian di bulan kedua, Allah berikan rezeki lebih. Beliau berhasil menjual 90-an template. Kebayang ya, 90-an template. Dan akhirnya di bulan November, saya diperlihatkan itu, berapa penghasilannya dari bulan ke bulan, dari Januari sampai bulan November, penghasilan beliau kurang lebih di angka $5.500 ya, selama 1 tahun. Dahsyat itu ya. Itu baru sampai November dan baru mulai masuk bulan Novembernya. Tapi belum sampai bulan Desember. Kalau kemudian kita bagi katakan $5.000 atau $6.000 ya sampai akhir Desember, berarti kan penghasilan beliau per bulannya berapa tuh? 6.000 dibagi 12. 500. Berapa, teman-teman? 200 ya. $500. $500. $500 bulan. Kali 15.000 sekarang. Sekitar berapa? 7,5 juta ya? Benar ya? 7,5 juta rupiah. Ini angka yang luar biasa, dahsyat. Menarik sekali kan? Atau teman-teman misalnya, kalau paham tentang presentasi, bagaimana mendesain slide yang baik, ini, yang keren, yang kelas dunia, teman-teman bisa kemudian membuka jasa, membuat mendesain slide PowerPoint orang lain. Ya. Ada yang tahu berapa kira-kira bayarannya? Fee-nya berapa? Fee-nya per slide ya teman-teman semua. Jadi kalau slide-nya ada 100, fee per slide dikali 100. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa fee per slide-nya? Per slide itu kayak gini, ini 1 slide sebutnya. Ini 1 slide. Nah, ini slide kedua. 100.000 bisa. Ini slide kedua. Berarti udah 2 slide. Kira-kira per slide-nya berapa? Ada yang tahu? Masih $5 Coach. 500.000. Hah? 500.000. Per slide 500.000. Mantap. Saya juga mau. Kalau per slide-nya 500.000 saya juga mau. 50.000 sampai 100.000. 100.000. Ya, betul. 50 sampai 100.000 ya, untuk 1 slide. Pertanyaannya kemudian kira-kira orang minta dibenahi slide-nya ngasih cuma 1 slide atau bisa lebih dari 10 slide? Bisa lebih. Bisa lebih ya, lebih dari 10 slide. Nah, kalau teman-teman sudah punya template yang jadi, yang teman-teman desain sendiri, yang spesial dibandingkan orang lain, kan lebih cepat kerjanya, mudah sekali. Hanya dalam waktu beberapa menit saja bisa selesai itu puluhan slide gitu. Bener nggak? Iya. Kalau misalnya kemarin saya diminta merapikan slide TNI Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat minta dia mau presentasi di depan jenderal, isinya tentang rencana strategis Angkatan Darat. Dia kasih ke saya ada sekitar 36 slide.
Berapa Pak? Bilang 50.000 aja per slide gitu ya. Nah, dia udah kasih ke saya, udah rapi sebenarnya. Kerja saya cuma ngedit-ngedit dikit aja gitu. Cuma ganti warna, ganti gambar, dan sebagainya. Mereka. Nah, akhirnya, jadilah 36 slide itu dikalikan 50.000 teman-teman semua. Saya kerjakan hanya dalam waktu beberapa hari saja karena ada proses editing. Udah jadi sehari editing, ganti Pak, ini yang ini nggak kurang pas dengan kondisi angkatan darat. Oke, ganti lagi. Nah, itu teman-teman semua. Jadi penghasilan tersendiri. Saya dapat lebih dari hampir 1,5 juta waktu itu karena saya kasih diskon karena saya harus spare juga beberapa kayak cover gitu. Misalnya desain slide presentasi di kelas dunia. Nanti di halaman berikutnya, halaman yang lain, halaman 5, halaman 10, ini berulang saja, cuma saya ganti judulnya aja. Nah, ini kan jadi nggak fair kalau saya kalau saya tetapkan harga juga untuk slide yang berulang itu. Ya, akhirnya saya kasih diskon gitu, bahwa agar slide yang sama ini tidak dikenakan charge. Ini juga sumber penghasilan teman-teman semua. Kemudian kemarin juga sudah ada alumni kita yang ikut kelas basic maupun kelas advance, dan alhamdulillah sudah buka kelas juga gitu. Saya lihat pesertanya lebih dari 10 orang, dia buka harga 100.000. Halo, mohon maaf di mute ya. Ini 100.000 dikalikan 10 orang aja, udah berapa tuh? 1 juta rupiah ya, satu batch tuh teman-teman semua. Dia sekarang udah bikin batch kedua. Wah, dahsyat sekali, cepat sekali. Padahal ikut training dengan kita cuma berapa ya, Bro Sakti? 100.000 apa? 100.000-an, awalnya 149.000 ya. Artinya dengan investasi awal begitu, dia sudah bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat, lebih banyak dari apa yang sudah dia investasikan. Makanya teman-teman semua, saya sering bilang ke kawan-kawan, kalau kita mengikuti training Coach Sakti, training dengan saya, training dengan siapapun, rubah kata biaya itu menjadi investasi. Sehingga tidak memberatkan bagi kita. Saya selalu begitu. Saya termasuk orang yang menimbang gitu. Untung dan ruginya kalau ikut training gitu. Saya ikut training misalnya NLP, biayanya berapa? Lebih dari 7,5 juta waktu itu total sama NLP coach. Bisa bahkan hampir 10 juta karena dihitung juga dengan wirawiri kita pakai transportasi dan hotel untuk tinggal gitu ya. Karena di luar biaya investasi training, kita sewa hotel gitu. Nah, saya nimbang, saya keluarkan ini, kemudian saya dapat berapa nantinya gitu. Ini yang menjadi hitung-hitungan saya gitu ya. Nah, terkait dengan desain slide presentasi kelas dunia teman-teman semuanya, saya nggak akan bahas seluruhan ini. Saya hanya akan mencontohkan satu teknik bagaimana mendesain slide PowerPoint itu seharusnya. Ya. Boleh ya teman-teman semua ya? Lanjut. Karena ini kalau dibahas bisa 2 hari ini. Bisa 2 hari. Oke. Ini kita sudah punya slide kosong teman-teman semua. Misalnya saya mau mendesain di sini ya. Jelaskan tentang webinar kita pada hari ini. Ya, judulnya Alumni STMI Berbagi gitu ya. Temanya apa Coach Sakti? Desain presentasi kelas dunia gitu ya? Ya, bahasa Indonesia-nya begitu. Sebelum kita membuat sebuah slide, memulai mendesain sebuah slide, maka buat dulu kontennya, siapkan dulu kontennya. Paham sampai sini ya? Kalau mau mendesain slide, siapkan dulu kontennya. Jangan belum apa-apa, konten belum siap, udah buka PowerPoint. Itu sebuah kesalahan. Jadi, biar nggak salah, siapkan dulu kontennya. Kita mau bahas apa? Saya tanya, nih kita mau bahas apa nih misalnya? Nah, alumni STMI Berbagi, itu tema besarnya, kemudian jago desain slide PowerPoint atau presentasi kelas dunia. Nah, kemudian, kalau kita sudah tahu kontennya apa, barulah kemudian kita siapkan konten itu
ya, dalam bentuk storyboard. Ya, apa tuh storyboard? Ya kayak draft naskah, oret-oretan. Kalau teman-teman pahami sebagai director atau sutradara, storyboard itu dia kayak ini ya, kayak rangkaian cerita dari satu scene ke scene berikutnya. Kira-kira apa? Atau kalau bahasa simpelnya teman-teman kayak bikin komik gitu ya, tapi ya oret-oretan aja, sederhana. Atau kalau buat karangan, jadi kerangkanya karangannya udah ready, siap semua. Kalau karangannya udah ready, barulah mulai mendesain. Gitu sederhananya. Sampai sini, paham semua ya? Jelas ya? Halo? Jelas. Siapa ya? Bos. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Host bisa di-mute ya. Siap. Teman-teman semua. Kemudian yang kedua, setelah kita mempersiapkan konten, ya, dan ini krusial sekali ya, karena kata slide designer profesional, sekeren apapun desain kita, kalau kontennya gagal, kontennya nggak jelas, ngawur, atau kesana kemari, maka desain yang indah, desain yang menarik sekalipun, kelas dunia bahkan kelas akhirat sekalipun ya, tidak bisa menyelamatkan konten yang gagal. Sebaliknya, kontennya oke, tapi desainnya nggak bagus. Nah, konten yang bagus ini bisa menyelamatkan desain yang ambiar, yang bisa terselamatkan. Tapi kalau desain yang keren tapi kontennya gagal, maka kontennya tidak bisa tidak bisa terselamatkan oleh desain yang bagus. Makanya konten dulu siapkan, baru kemudian teman-teman mulai mendesain. Nah, untuk mulai mendesain, teman-teman harus siapkan dulu pelurunya. Apa saja pelurunya? Pertama, yang perlu disiapkan adalah ukuran slide-nya. Nah, teman-teman misalnya nih, sekarang banyak ngisi training atau ngisi kalau guru-guru mengajarkan kepada siswa lewat aplikasi sekelas Zoom atau Webex atau Google Meet misalnya, atau yang lain-lainnya, TeamLink gitu ya. Nah, biasanya ketika teman-teman presentasi pakai PowerPoint, Zoom, Webex, Google Meet atau apapun itu ketika tampil slide kita, ukurannya berapa ya yang maksimal gitu. Yang bisa dikerjain dulu. Lanjut. Ukurannya berapa yang maksimal? Nah, ini penting teman-teman semua. Kenapa? Ya, kayak YouTube misalnya. Kemarin tuh ada kawan saya, Grafolo, ya, yang nge-share video rekaman, beliau menyampaikan materi tentang grafologi. Bagus sebenarnya, cuma nge-share-nya di YouTube pakai ukurannya ukuran handphone kayak begini, coba bayangin. Nah, di layar teman sekarang kelihatan layar ya. Nah, videonya cuma sebesar ini, sebesar layar handphone. Sedangkan layar YouTube besar, ya, luas layar teman-teman semua sekarang mengakses video saya. Apa yang terjadi? Aduh, sayang banget gitu. Seharusnya dia buat video rekaman itu ukurannya sebesar ukuran layar YouTube itu sendiri gitu. Nah, ketika teman-teman presentasi di Zoom, layar ini ukurannya 16:9, teman-teman semua. Maka gunakan juga ukuran slide PowerPoint-nya 16:9, jangan 4:3. Contohnya misalnya gini, ini saya masukkan gambar ya. Iya. Oke. Saya masukkan gambar ini misalnya. Nah, gini ya. Ini gambarnya full. Kelihatan full, teman-teman? Ya, kelihatan. Iya. Full. Kebayang misalnya, kalau saya menggunakan layar ukuran 4:3. Cuma segini. Ketika saya tampilkan, biasanya gini. Ini saya bikin dulu background-nya jadi warna hitam ya, biar kelihatan gambarannya. Kalau kita hanya bikin ukuran beda, jadi 16:9 atau 4:3 saja, maka dia akan begini.
Ada bedanya? Kalau tadi full gambarnya, kalau ini masih ada kiri dan kanan berwarna hitam. Betul nggak? Ya. Iya. Ya. Makanya teman-teman tentukan dulu ukurannya. Ya, mau ukuran yang berapa? Sudah tahu merubah ukuran? Sudah tahu merubah ukuran? Di sini nih, desain, kemudian pilih nih. Nah, ini widescreen atau standar 4:3. Kalau Coach Sakti biasa ngisi training offline gitu ya. Medianya screen proyektor, maka gunakan ukuran standar 4:3. Tuh. Ini ukuran screen proyektor. Tapi kalau teman-teman biasa pakai LED TV, LED ya, LED TV, maka gunakan ukuran 16:9 sehingga layar LED TV itu penuh dengan gambar ini, ya. Belum full ya. Oke, udah kelihatan teman-teman? Ini full, nggak ada kiri kanannya hitam. Bener nggak? Ya. Benar. Jelas. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita rubah ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, yang penting juga buat teman-teman semua adalah mengenai penggunaan warna. Penggunaan warna ini penting supaya kita nggak terlihat norak dalam tampilan slide PowerPoint kita. Oke, jangan kelihatan norak. Dan norak itu gimana sih? Warnanya kayak tabrakan gitu. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa membuat warna-warnanya nggak tabrakan? Oh, tenang aja, sudah ada bantuan ya berupa sebuah website. Teman-teman bisa cek website tersebut. Salah satunya di sini nih, kalau loafers.com. Oke ya. Ini teman-teman bisa lihat carollovers.com. Kelihatan nggak web browser saya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini salah satu contoh. Ini website penyedia warna di carollovers.com. Misalnya saya sedang membuat desain, saya klik trendnya ya, interior looks. Oke, ini warna-warna interior. Nah, bagusnya pakai warna-warna apa aja ya? Di sini sudah ada nih teman-teman semua. Ya, palet warnanya yang bisa kita pakai. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan ini. Nah, teman-teman bisa bisa misalnya saya mau pakai warna ini ya. Bisa Ctrl A print screen aja, kita screenshot. Lalu kemudian Ctrl P, dia udah masuk ke sini. Kemudian misalnya saya mau pakai slide baru aja ya. Ini biar kelihatan bedanya. Saya mau mewarnai 5 buah lingkaran karena saya mau bikin poin-poin ya. Saya mau membuat lingkaran seperti ini. Ini gimana kalau ini udah mati? Oke. Nah, ini mau saya kasih angka karena ini jadi poin. Saya mau merubah jadi teman-teman nggak pakai lagi Bulkona ya. Kalau pakai Bulkona itu udah model lama. Tahu Bulkona? Bulkona apa Bulkona? Bulat, kotak, dan panah. Bulat, kotak, panah. Mana tuh posisinya? Bulat, kotak, dan panah. Iya teman-teman ya. Ini udah ada. Sorry. Oke. Ini sudah jadi. Kemudian saya coba hilangkan dulu garis luarnya, no outline. Fontnya saya buat lebih tebal ya. Oke, ini. Oke. Ini saya mau warnai misalnya, biar beda. Ini nomor 1, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Nah, warnanya yang mana? Saya suka warna ini deh. Yang atasnya nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Saya warna ini. Ya, jadi saya urutkan dari sebelah sini sampai sini, ini dari atas sampai bawah. Saya klik ini, kemudian format, shape fill,
eyedropper klik sini. Oke. Ini kemudian yang kedua juga gitu. Eyedropper klik warna kedua. Ini warna ketiga. Ini klik lagi eyedropper warna keempat. Klik lagi eyedropper warna yang kelima. Hasilnya gambar ini bukan gambar ya. Artinya poin-poin ini warnanya harmonis, selaras gitu. Beda kalau kemudian teman-teman cari warna-warna sendiri. Pilih sendiri, apa yang terjadi? Kadang nggak pas, nggak harmonis. Kalau pakai situs tadi, bantuan itu, maka insya Allah nih gini hasilnya. Ya. Terlihat jauh lebih harmonis. Ya. Selaras dia, dari warna paling atas sampai warna paling bawah. Jelas sampai sini teman-teman semua? Halo? Jelas. Jelas. Oke. Nah, yang berikutnya, tadi apa ya? Ukuran udah, warna sudah, sumber gambar lagi. Kemana biasanya teman-teman cari gambar? Biasanya cari gambar dari mana? Google. Google. Oke. Untuk cari di Google, ini Free pick. boleh. Free pick, mantap. Keripik singkong atau keripik pedas? Oke. Pakai Google aja ya yang biasa orang pakai. Misalnya saya cari gambar panoramik. Nah, keluar tuh yang all. Kita klik image, gambar. Ini teman-teman semua keluar panoramik. Jangan buru-buru diklik kemudian dikopas, copy paste gitu ya. Jangan. Belum ke sana, teman-teman klik dulu tools-nya. Sudah ya? Kelihatan? Sebelum dan sesudah diklik, kelihatan perbedaannya? Kelihatan. Oke. Setelah kita klik tools, kita klik usage right-nya. Ini penggunaannya. Ya, copyright-nya. Copyright ini penting sekali. Ini yang pertama kali harus teman-teman kerjakan. Kalau kita sembarangan ngambil, kita pakai, apalagi pakainya untuk komersil, habis sudah. Bisa masuk penjara gara-gara gambar doang. Ya, karena ada lisensinya, ada copyright-nya. Teman-teman pilih yang Creative Commons aja. Tuh. Jadi semua yang Creative Commons, yang gratisan, yang boleh dipakai, yang kemudian tampil di sini. Kemarin ada yang nembak, saya bikin logo, dia bilang, ada yang laporan saya, ini plagiat, kata dia. Plagiat dari mana? Dia kagak ngerti. Di FreePic itu ada, saya ngambil dari FreePic, vektornya, ada kejelasan bahwa gambar ini boleh dipakai, boleh dimodifikasi, nggak ada persoalan sama sekali, hak Anda semua, gitu. Jadi bebas penggunaannya. Kalau kemudian dia premium, kalau teman-teman sudah bayar, ya sudah ikut yang premium, Rp149.000 per bulan yang FreePic itu, maka teman-teman bebas mau pakai semua file vektor atau gambar yang sudah teman-teman download gitu, karena udah bayar kan. Yang gratisan boleh pakai nggak? Boleh juga, tapi yang gratisan, yang bayar nggak boleh. Nah ini penting ya, jadi usage right teman-teman pilih yang Creative Commons license. Kemudian ketika kita membuat slide presentasi, kemudian tampilan gambarnya ngeblur, pecah-pecah, kira-kira bagus nggak menurut teman-teman? Jelek ya. Maka yang kita butuhkan adalah gambar yang resolusinya besar, resolusinya tinggi. Nah, gimana caranya mencari gambar? Di sini kan banyak nih. Jadi PowerPoint itu dia ibaratnya hutan rimba. Kita nggak tahu mana yang resolusi besar, mana resolusi yang kecil. Maka teman-teman atur di sini size-nya cari yang large aja. Nah, klik yang large. Maka semuanya yang besar-besar yang tampil. Oke. Ini ukuran besar semua. Ya. Kalau kita klik di sini, kelihatan tuh resolusi 1280 kali 853. Ini besar teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada gambar, ada apa istilahnya nih? Watermark ya. Ini gambar begini jangan dipakai di slide PowerPoint kita. Paham ya? Ya. Nah, kenapa nggak boleh pakai? Jelek. Ketahuan. Jelek, masa gambar ada watermark ya. Ya, ya.
kelihatan banget kita apa namanya gratisannya gitu ya. Kita maunya gratisan tapi elegan tetap gitu ya. Istilahnya BPJS. Apa Budget tuh? kesempatan tapi jiwanya sosialita gitu. Jadi pengen gratis tapi apa gambarnya resolusinya tinggi. Nah, pakai begini caranya, cari yang large. Kemudian ini juga ada nih yang lain-lain nih. Kalau type-nya teman-teman pakai any type aja ya karena kita mau gambar. Kalau clip art, line drawing, GIF itu lain cerita ya. Kemudian time-nya kita nggak perlukan, yang penting itu di color. Jadi kalau teman-teman mau menyisihkan gambar-gambar yang ada di Google ini dan hanya menggunakan black and white saja, pakai black and white. Nah, maka gambar yang hitam putih aja yang tampil nih, Coach Sakti. Iya. Nggak ada yang warna kan? Iya, betul. Kemudian kita mau warnanya yang transparan. Maka nanti akan keluar gambar dengan warna background-nya di transparansinya sama yang sudah transparan background-nya. Kayak gini ya. Ini biasanya di sebelah sini ini transparan. Oke. Kemudian yang mana lagi ya? Ini misalnya, ini background-nya transparan. Bukti transparannya apa? Biasanya ada kotak-kotak seperti ini. Ini tanda sudah dihilangkan background. Nah, kemudian kalau mau warna tertentu, misalnya saya mau pakai warna hijau, saya dominasi warna hijau. Mungkin tema slide-nya warna hijau gitu ya. Maka teman-teman bisa klik warna hijau. Maka keluar yang dominasinya warna hijau. Atau warna yang merah gitu ya. Maka keluar dominasi warna-warna merah. Ada yang pernah pakai begini Google-nya? Atau baru lihat? Baru tahu? Pernah. Pernah ya? Nah, Baru. Saya juga yang baru ya. Oke, ini cara mencari gambar di Google. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan penggunaan font. Ya. Font itu ada 3 macam ya. Dan semuanya bukan berarti bisa dipakai. Ada yang bisa dipakai, ada yang kemudian tidak bisa dipakai dengan untuk slide presentasi kita. Oke. Nah, ini jenis font, ini pertama font serif dan yang kedua font sans serif. Oke. Apa sih bedanya font serif dengan font sans serif? Ini bedanya. Font serif itu, ini sudah saya zoom ya teman-teman semua. Di layar udah ada gambarnya. Lihat ujungnya huruf H-nya yang serif. Jam berapa? Mohon di-mute suaranya. Sudah. Yang serif ini ujungnya kecil. Sedangkan yang sans serif ujungnya tetap tebal. Seperti body hurufnya gitu ya. Serif ini gambaran old style ya. Sedangkan sans serif modern style. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat desain slide, perhatikan juga penggunaan hurufnya. Saya mau pakai yang serif, mau pakai sans serif gitu. Oke. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan cursive atau display. Cursive itu artinya sambung. Display itu tulisan display ya. Saya tampilin gitu. Ini seperti ini. Nah, pertanyaannya, tadi serif sama sans serif itu bisa jadi judul apa enggak? Kalau teman-teman mau bikin judul, teks, bisa nggak pakai font serif dan sans serif? Bisa. Bisa aja. Bisa aja. Kalau cursive bisa jadi judul? Bisa. Tapi cursive bisa jadi isi tulisan? Isi penjelasan? Untuk font tertentu bisa. Ada juga yang nggak bisa. Kayak Apalu tuh bisa menjelaskan untuk font tulisan. Nah, Apalu itu, ini saya kehilangan missing font ya. Ini sebenarnya bikinnya di slide di PowerPoint yang lain. Ini missing font. Seharusnya Apalu itu cursive juga. Ya. Oh. Ya, ini cursive juga. Ini fontnya missing, hilang, nggak ada. Oh. Ya, berarti nggak bisa buat ngisi teks. Tetap nggak bisa ya. Artinya untuk cursive nggak bisa dipakai untuk menjadi teks penjelasan slide itu. Kalau buat judul, oke, cocok ya.
Nah, ini teman-teman juga penting. Kemudian ada tipe font lain disebut dengan dekoratif atau dingbat. Itu yang paling bawah itu namanya WC Resus A, ada WC Resus B, ada namanya Splat Sports gitu. Ini font, tapi font ini nggak bisa dipakai. Coba teman-teman tulis aja misalnya saya pakai font itu, nggak akan kebaca sayanya. Yang ada gambar-gambar itu aja yang keluar. Kayak simbol gitu ya. Simbol. Nah, itu water splash namanya. Nah, teman-teman bisa pakai ini, tapi bukan buat mendesain slide presentasi. Ini bisa dipakai untuk mendesain yang lainnya. Misalnya bikin flyer, buat backdrop, seperti kaos juga, ini juga bisa. Atau desain-desain lain maksud saya gitu ya. Tapi bukan untuk desain slide PowerPoint. Ya, sampai sini jelas ya, teman-teman ya? Nah, ini dekoratif atau dingbat. Begitu juga terkait dengan isi tulisannya. Harus disesuaikan juga dengan jenis fontnya. Kalau saya misalnya menulis kata bahagia dengan font infected, kira-kira cocok apa enggak? Bahagia tapi fontnya infected. Enggak, serem. Ini bukan bahagia, ini gambar lagi broken gitu ya. Pas gitu ya. Atau misalnya saya tulis namanya Aminah gitu ya. Tapi fontnya road rage. Pantas apa enggak? Road rage enggak pantas. Nah, itu lambang feminin gitu ya. Perempuan, feminin. Maka bagusnya pakai Sacramento misalnya. Pas nggak Sacramento? Ya. Ini Sacramento nih. Pas nggak? Pas. Pas Ya. itu. Makanya sesuaikan juga. Teman-teman nulis bahagia tapi pakai infected. Wah, ada nggak bahagia itu. Kontras banget. Clear sampai sini untuk font? Jelas. Udah banyak tuh dari tadi ya. Jadi banyak hal peluru yang bisa teman-teman siapkan. Fontnya, kemudian gambarnya, lalu ukuran slide-nya, bahkan format background-nya ini mau pakai warna apa, boleh teman-teman atur. Bisa pakai yang dark background berwarna gelap. Bisa juga menggunakan background berwarna terang. Misalnya saya tunjukkan. Ini PowerPoint kelas Advance ya. Ini presentasi saya. Saya gunakan dua warna. Sini warna-warna terang ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian saya gunakan warna gelap, dark background. Kayak gini nih warna gelap. Kita lihat ya. Ya. Ini warna terang. Ini warna terang. Ya. Kemudian saya rubah. Ini ada yang belum di grouping itu. Ini ganti dengan warna yang gelap. Ya. Saya mau jelaskan, berikan contoh satu persatu tentang slide yang ada di sini. Ya. Dia kemudian fokus di gambarnya yang berubah-ubah itu, bergeser. Saya buat background-nya berwarna gelap. Mantap nih. Ini juga penjelasannya warna gelap. Kan boleh ya? Nggak salah kan? Jadi teman-teman bisa pakai warna gelap atau warna terang. Bagaimana cara merubah format background-nya, warnanya? Tinggal klik kanan, format background. Udah pilih di sebelah sini nih color-nya. Mau warna apa? Misalnya warna kuning, jadi kuning. Ya. Mau warna ini, boleh. Mau warna gelap, kayak tadi abu-abu begini, boleh juga. Jadi silakan teman-teman desain sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Ya. Mau warna background-nya gelap atau warna background terang. Jelas ya sampai sini ya? Jelas. Jelas. Kita sampai jam berapa ya, Coach Sakti? Ya. Kayaknya telat tadi ya? Iya. 17.40 atau 17.45 boleh. Akhirnya gitu ya? Sampai lemes nggak apa-apa, Ustadz. Dari pagi tadi. Belum istirahat dari pagi. Emang Pak Jaya tuh ketua kelas teladan. Oke, saya mulai aja. Kita coba mendesain ya. Tadi pelurunya sebagian sudah saya jelaskan. Nah, ini teman-teman kan gambarnya lebih dari ukuran slide ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita
potong pas di slide-nya. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman tampil, yang lebihnya ini nggak tampil sama dia, udah Iya, langsung potong, betul. betul nggak? Betul. Potong ya. Oke, ini kita tampilkan dulu. Kemudian format, kita klik dulu, lalu format crop. Kalau udah crop, ini digeser yang warna hitamnya, didorong ke bawah sesuai dengan ukuran slide. Udah, kalau sudah diklik di luar. Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran slide. Jelas sampai sini ya? Ya. Halo? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman semua, ada konsep yang namanya rule of third. Apa itu rule of third? Rule of third itu bagaimana kita membagi bidang gambar menjadi 3 area secara horizontal maupun 3 area secara vertikal. Sederhananya saya bikin gini, insert, kemudian tabelnya saya bikin 3x3. Ya. Ini saya letakkan di tepian sini. Kemudian ini saya geser kemari. Lalu ini saya geser ke sini. Nah, kemudian saya ubah warnanya no fill. Teman-teman bisa lihat ada 3 area horizontal, 3 area vertikal. Lihat ya. Nah, 3 area vertikal dan horizontal ini atau jadi 9 area ini dibentuk oleh 2 garis vertikal. Kelihatan 2 garis vertikalnya? Kelihatan. Dan 2 garis horizontal. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Nah, tadi sebelum teman-teman memulai membuat desain, ya, teman-teman siapkan dulu grid line-nya atau guideline-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 garis vertikal sama horizontal ya. Nah, teman-teman bisa geser kemari sesuai aja dengan tabelnya. Ini garis bantu ya. Add vertikal lagi, tinggal geser lagi kemari. Nah, ini udah. Kemudian yang horizontal ke sini nih, geser. Kemudian add lagi horizontal, geser kemari. Nah, kalau udah jadi, tabelnya tadi dibuang aja, delete. Ya, habis manis sepah dibuang. Gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Konsep rule of third sama seperti kamera fotografi. Kalau teman-teman mau ngambil gambar yang kuasati ya, kan di kamera kita ada garis 3 ini ya, garis ini ya. Seperti ini ya, rule of third. Nah, bidikan kamera kita itu, misalnya mau ngambil gambar orang ini, satria ini, maka pastikan kesatria ini bisa dibidik oleh kamera kita dan tepat mengenai salah satu dari 4 titik. Mana titiknya? Ini 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Saya pakai apa? Pointer. Oh, nggak bisa ya. Lupa. Ini 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak, teman-teman? Ya, kelihatan. Pertemuan ya. Horizontal vertikal. Kita kan mau fokus pada gambar orang ini, betul nggak? Iya. Fokusnya pada orang ini. Kita misalnya fokusnya pada kepala orang ini deh, di kepalanya. Pertanyaannya, kepalanya udah masuk ke dalam salah satu dari 4 titik ini atau belum? Belum. Belum ya. Masih di atas. Maka tugas kita adalah membuat kepala orang ini berada di salah satu dari 4 titik ini. Kira-kira yang paling pas di bawah, kiri kanan, atau atas kiri kanan? Atas kiri kanan. Atas kiri kanan. Ya, kiri kanan. Oke. Nah, teman-teman semua, ini ada satu filosofis penting ya dalam membuat desain slide. Tulisan itu bagusnya di depan orang atau di belakang? Di depan. Di depan. Ya, karena filosofisnya kalimat itu, kata-kata itu keluar dari mulut, bukan dari punggung, ya. Makanya nanti kita akan letakkan tulisannya di sini, sehingga kita akan geser kepala orang supaya space ini lebih luas ke sebelah kanan. Oke, bagaimana cara menggesernya? Ingat tadi saya sudah cropping ya, saya sudah potong, maka saya klik kanan, saya crop kembali, lalu saya perbesar aja deh gambar orangnya. Nah, ini saya geser sampai kira-kira kepalanya kurang kecil ya. Kepalanya memenuhi kriteria rule of third di sini nih. Oke, masih kurang pas teman-teman semua, kita naikin aja misalnya gini. Pas di sini kepalanya. Nah, kalau udah jadi kita klik di luar. Maka gambar orang ini sudah memenuhi kriteria rule of third. Kalau kita tampilkan, lihat lebih fokus ke orangnya.
Keren. Ya, lebih pas ya, lebih pas. Oke, kemudian teman-teman semua, ini kan udah nih. Nah, ketika mau memulai sebuah tulisan, teman-teman juga harus punya garis bantu. Ya, kita tambahkan add vertikal, geser sini, misalnya di angka 15:50. Jadi mulainya saya dari sini. Ya, tepi kirinya juga gitu. Vertikal, habisnya sampai 15:50 misalnya. Ya. Saya harus geser videonya nih. Nah, ini ya. Kemudian tepi atasnya juga kita tambahkan garis bantunya. Misalnya di 8 poin ya. Ini juga at horizontal. Jadi kalau sudah gini, teman-teman udah enak. Salah satu prinsip desain itu ada yang namanya repetition atau pengulangan. Jadi teman-teman mengulang. Mengulang apa? Mengulang fontnya, mengulang warnanya, mengulang ukurannya, mengulang layoutnya, gitu ya. Mengulang angle-nya, kapan, di mana dimulai, gitu, kiri, gitu ya. Ini penting. Makanya kita bentuk ini sehingga nanti ketika kita buat slide-slide baru, dia akan tetap menjadi panduan. Nah, saya mulai nulis, misalnya sini, saya tulis aja judulnya apa? Alumni SNI berbagi gitu ya. Nah, pakai fontnya ini kita perbesar. Oke. Warnanya kasih warna putih. Nah, kemudian kita buat lagi satu lagi buat tagline-nya atau buat apa namanya? Temanya desain slide presentasi kelas dunia bersama Coach Geldeni, trainer, desain, ya. slide. Udah maghrib ya? Belum. Nah, ini gini ya. Kemudian saya gunakan fontnya ini. Gini ya. Saya bikin apa namanya? Sampai sini lah. Nah, teman-teman semua perhatikan. Ini terakhir ya bahasan tentang teks lah. Ini krusial banget. Ini belum keren. Belum keren. Kenapa belum keren? Kita lihat. Judul sudah oke. Jarak antara judul dengan tagline di bawahnya sudah oke. Jadi ada proximity istilahnya. Ada kejelasan antar elemen yang berbeda. Judul biar dia sendiri. Kemudian tagline-nya atau isinya juga jelas. Ini tagline atau isi. Dikasih jarak. Jadi teman-teman jangan buatnya dempet begini. Sorry, salah klik. Jangan buat begini dempet. Nah, ini nggak bagus. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, buat jarak, kasih jarak. Tapi kemudian isinya itu didekatkan. Jangan kayak gini, ini renggang. Nggak enak lihatnya. Lihat tuh. Enak nggak lihatnya? Ini terlalu renggang, teman-teman semua. Jadi, gimana caranya kita buat line spasinya itu lebih dekat lagi. Kalau ini kan cuma spasinya 1 ya. Maka biar lebih dekat, dikurangi dari 1. Ya, teman-teman klik line spacing option, sini pilih sini multiple. Nah, ini dirubah jadi 0,85. Maka dia akan jauh lebih rapat, ya, nggak social distancing lagi. Nah, kemudian kalau sudah, ini teman-teman bisa grouping dulu sementara waktu, Ctrl G, lalu format, kemudian pilih alignment-nya middle, biar dia rata, ya, pas benar-benar di tengah secara vertikal. Oke. Dan ini sudah selesai, secara simpel, sederhana, teman-teman semua. Oke. Bisa terlihat jelas? Ya. Nah, dalam membuat teks, jangan sampai juga teman-teman menghadirkan atau menciptakan yang namanya anak yatim dan janda, widow and orphan. Apa tuh widow and orphan? Bisa lihat nggak? Tulisan paling akhir di paling bawah. Tulisannya apa? Bisa, slide sama desain. Slide Ya. itu janda. Slide itu anak yatim.
Sendiri. Sendiri, betul. Jadi hindari tulisan yang sendirian di bagian paling bawah atau bagian paling akhir. Paham sampai sini? Paham. Ya. Oke, saya balikin ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ini gambar dengan tulisan, mungkin menurut teman-teman sudah kontras, tapi buat saya sebenarnya bisa diatur lebih kontras lagi. Gimana cara ngaturnya supaya lebih kontras lagi? Oke, saya Ctrl D aja ya, saya copy. Kemudian saya akan tambahkan, ini sebelum saya nulis, misalnya, saya tambahkan shape, ya, seperti ini. Ini saya tambahkan shape. Kemudian saya klik kanan format shape, saya pilih gradient fill. Nah, ini tadi saya udah buat ya, jadinya dia muncul lagi yang hasil terakhir ya. Ini saya rubah warnanya, saya rubah warnanya jadi Jadi kalau teman baru buka, biasanya ada 4 warna ya. Teman-teman bikinnya 3 aja, jangan 4, dibuang aja. Caranya buang aja ke bawah, atau bisa buang ke atas, atau bisa juga klik di sini tanda silang. Oke, kemudian atur ini posisinya 0, 50, dan 100 posisinya. Kemudian direction-nya pilih yang ini. Oke. Nah, ini baru kemudian atur. Saya mau kasih warna hitam deh, boleh hitam. Kemudian transparansinya saya buat 15%. Sudah. Yang tengah juga warnanya hitam. Jadi warnanya sama semua tiga-tiganya. Cuma yang bedanya transparansinya. Ini 45%. Kemudian warna yang ketiga, hitam juga. Transparansi saya buat 100%. Karena saya mau munculkan gambar yang di belakang. Jadi tidak ada penghalang sama sekali. Nah, ini belum jadi teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau diperhatikan outline-nya masih ada warna biru mengganggu. Ya. Maka outline-nya dibuang dengan cara klik line, kemudian no line. Maka outline-nya sudah hilang. Udah ya? Nah, kalau ini sudah siap, gambarnya sudah oke, background-nya sudah sudah ready, baru kita isi dengan tulisan. Mana yang lebih kontras? Yang sekarang kontras. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kedua. Karena slide ini bukan hanya indah, bukan hanya sekedar indah, tapi juga informatif. Slide ini kan sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang lain. Artinya ada informasi yang mau kita bagikan. Kalau informasinya nggak jelas terbaca, dapat nggak tuh tujuan kita? Nggak dapat ya. Makanya pastikan tulisannya itu kontras dengan gambar yang ada di belakang. Terakhir ya, sebagai penutup, Pak Sakti, udah azan kayaknya. Ini gambar kan kelihatannya agak buram ya, teman-teman ya? Benar ya? Iya. Gambar agak buram ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini format, lalu pilih color, kemudian dinaikkan saturation-nya 200% misalnya. Kemudian klik color lagi, diturunkan color tone-nya. Oke. Lebih gereng nggak gambarnya? Ini gambar aslinya. Ini gambar aslinya. Ini gambar yang sudah diedit warnanya. Mana lebih bagus? Oh, lebih hidup tuh. Lebih hidup yang ini ya. Iya. Atau teman-teman bisa atur juga nanti di sini. Ya, di format picture, klik picture correction, pilih kontrasnya rubah jadi 20% misalnya. Nah, lebih gerang lagi warnanya. Dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Itu teman-teman semua yang bisa kita diskusikan, kita sama-sama pelajari pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berbuah jadi manfaat, berbuah jadi kebaikan buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Rino, Master Rino, Coach Rino yang sudah mau berbagi ilmu introduce to design site world class presentation. Mudah-mudahan bisa jadi semangat buat kita melatih kemampuan desain kita untuk perbaikan kualitas diri kita, dan juga manfaat secara bisnisnya sudah juga disampaikan sama Ustadz Rino, juga bisa menjadi lebih baik buat kita semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga beberapa menit lagi akan azan maghrib, akan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, boleh? Boleh. Yuk, kita buka video-video kita foto bersama sama Ustadz Rino. Alhamdulillah.
Nabil juga hadir nih, setia dengan Ustadz Rino. Oke. Ada 2 halaman nih, Bro. Kenapa? Ada dua slide, jadi satu-satu ya. Oke. Kita fotonya. Oke. Siapa yang foto? Ustadz Rino yang foto? Gimana? Boleh yang foto? Oke, bebas ya kayaknya ya. Oke, 2 kali foto ya, tahan ya. Siap? Apa dari siapa? Dari saya ya? Ini boleh. 1, Oke, 2, 1, 2, 3. Oke, saya klik dulu satunya. Satu lagi belum? Satu lagi ya, satu lagi yuk. Satu lagi. Saya juga ikutan foto. Oke, Ustadz 1. Rino foto. 1, Oh, ada 2, Adi. 3. Oke, Ya, terima kasih alhamdulillah, banyak sudah. teman-teman yang sudah hadir di acara ini, teman-teman STMI, teman-teman Institut Stiami, teman-teman kuliah di Mustopo, dan yang lain-lain. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di program-program alumni STMI berbagi berikutnya dengan tema-tema yang untuk kebaikan kita ya. Itu Ya. kan banyak pertanyaan di chat ya. Ya, Di chat banyak pertanyaan tuh yang belum Ya. terjawab. Ya, belum dijawab sama sekali malah. Silakan teman-teman bisa japri saya di WhatsApp 0813, silakan dicatat. ya, 0813 ya. 821 8 tuh 67580. Nah. Yang di grup alumni STMI berbagi mas sudah ada itu. nomor Ya, saya di takutnya situ. ada yang belum. Silakan mau Jadi, konsultasi ya, mau belajar lebih 13 821 67580. Kemudian teman-teman kalau mau belajar banyak dari tutorial di YouTube, saya sudah sediakan di YouTube channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Asik. Sudah saya like. YouTube channelnya namanya Rino Zeldeni, termasuk tadi yang di awal saya tunjukkan foto manipulation. Teman-teman bisa coba. Saya sudah cantumkan tutorialnya berikut dengan sumber gambarnya ya. Tinggal download aja di situ. Ada tarik tuh gambar yang berjalan tadi tuh. Manipulation cat. Bisa belajar dari Ya, situ Pak banyak. Jaya. Kalau mau lihat portofolio jago desain slide, teman-teman bisa jadi bisa follow akun Instagram saya jago desain slide ya. Itu banyak portofolio desain slide saya di situ. Ini semuanya nih. Ini portofolionya saya sudah ini 2 minggu terakhir saya banyak bikin foto manipulation di sana ya. Banyak yang tertarik. Karena ke depan saya mau bikin kelas foto manipulation with 100% only PowerPoint. Ya. Mohon doanya semua. Siap. Iya, Ustaz, ditunggu. Kita doain Ustaz, kita doain. Ya. Kalau mau belajar banyak desain slide PowerPoint, nggak mau ikut training saya juga bisa beli sama Ko Sakti itu ada buku jago desain slide. Keren. Boleh Ko Sakti. Boleh. Belajar di YouTube boleh, belajar di Instagram boleh, bebas ya. Yang penting kita belajar terus, setuju ya? Setuju. Sudah, Ustaz Rino? Sudah, Ko Sakti. Makasih banyak. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Ko Sakti. Makasih, Ko Sakti. Makasih. Sama-sama.